Ibu. Ibu. Tolong aku, Ibu. Aku dapat bisikan kayak banjir, adanya longsor, dan di situ ada air besar sekali. Dan di situ ada yang meminta tolong, yaitu anak kecil. Di situ ada korban yang tertimbun. Dan di situ benar-benar dahsyat, besar sekali itu longsor. Dan tanah itu beruntun. Ya, itu gempa bumi. Gempa? Iya, di Banten. Itu saya melihat anak Krakatau ya kembali sedikit bergejolak, juga termasuk Gunung Semeru bulan Maret lah. Menapaki pekan akhir di bulan Januari, makin banyak pertanda bencana yang dilihat para ahli supranatural. Salah satu yang menakutkan adalah banjir dan tanah longsor. Sementara yang bakal menjadi pusat bencana adalah Jawa Barat. Ada sejumlah wilayah yang akan mengalami gempuran banjir dan longsor. Jawa Barat juga akan menjadi pusat gempa besar yang lebih pernah terjadi. Apalagi jika sesar Lembang dan sesar Bandung bergerak secara bersamaan, dipastikan bakal menghasilkan gempa dahsyat. Tapi benarkah selain Jawa Barat ada Banten yang bakal menjadi epicentrum bencana? Lalu apa yang akan terjadi di sana? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menakutkan. Berbagai gambaran bencana mematikan disampaikan oleh Nyai Sukma, seorang wanita spiritual yang memiliki kemampuan tajam dalam melihat masa depan. Kemampuannya mendeteksi peristiwa yang belum kejadian, terasa bahkan sejak masih usia kanak-kanak. Tapi memang, Nyai Suka tidak pernah menyadari ketajaman batinnya sampai usianya semakin dewasa. Dan menakutkan. Karena lewat kemampuan batinnya, Nyai Sukma melihat ancaman banjir dan longsor yang belum akan mereda. Aku dapat bisikan Kak. Dan bisikan itu awal tahun itu ada banjir di sekitarnya Jawa Barat. Oh, berarti Nyai udah sempat dapat wangsit nih, bisikan gaib nih, bahwasanya awal tahun Januari ini akan ada banjir besar di daerah mana, Jawa Barat. Itu Nyai dapat wangsit itu sejak kapan? Sejak kemarin-kemarin. Januari yang sudah mulai memasuki akhir ternyata tidak hanya berisi banjir dan longsor. Sejumlah tempat yang kini dibuat porak-poranda oleh banjir dan longsor masih akan terancam oleh bencana yang jauh lebih dahsyat. Salah satu bencana besar itu dilihat oleh Nyai Sukma sebagai pergerakan bumi, getaran yang bisa membuat apa saja ambruk. Pusat guncangan berasal dari sebuah titik di Provinsi Banten. Ya, itu gempa bumi. Gempa? Iya, di Banten. Ada pesan gak sih dari bisikan-bisikan leluhurnya ini, maksudnya untuk keluarga khususnya yang dicurigai akan ada bencana alam seperti Sukabumi ataupun Banten, ada pesan nggak? Maksudnya harus apa supaya untuk meminimalisir bencana tersebut? Nggak ada pesan juga. Jadi gempa itu artinya terjadi, cuman mungkin korbannya nggak terlalu banyak. Jawa Barat agaknya memang sedang menjadi pusat bencana, sehingga semua orang harus berhati-hati menghadapi segala kemungkinan terburuk. Dalam penglihatan Nyai Sukma,
Wilayah yang sangat berbahaya adalah Sukabumi, juga di wilayah yang memiliki pantai. Pantai mulai dari Sukabumi hingga Banten bisa memakan korban jika terjadi sesuatu yang besar. Dan sesuatu itu sangat menakutkan karena menurut Nyai Sukma membuat banyak teriakan minta tolong. Iya, seperti minta tolong. Ya, jadi minta tolong nih karena tanah itu tiba-tiba secara mendadak longsor dan menimbun warga. Lagi tidur. Lagi tidur. Iya. Berarti fenomena ini kejadiannya malam atau siang? Malam. Malam. Oke, itu masih di daerah Banten juga. Ada di daerah Jawa Barat, Sukabumi, di situ. Sukabumi. Mungkin pesisir kali situ, Pelabuhan Ratu. Iya. Pelabuhan Ratu kali ya situ ya, kurang lebih. Itu kamu ngelihat itu. Ada gejolak air yang akan naik ke dasar. Bencana-bencana besar memberi ancaman yang sangat menakutkan. Salah satu daerah yang bakal dikepung bencana adalah Jawa Barat. Sebab selain ada gempa bumi, banjir dan tanah longsor juga mengintai. Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat dari semua bencana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Longsor ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tidak jelas benar. Nyai Sukma mendapatkan penglihatan bencana yang sangat mengerikan, tapi ia sekaligus terlibat di dalamnya. Jadi akan ada banjir besar dan tanah longsor di kawasan Jawa Barat. Ia mendengar ada teriakan minta tolong dengan suara yang sangat menyayat. Mendengar itu, Nyai Sukma merasa iba dan berniat menolongnya, tapi kemampuannya menahan arus tidak sempurna sehingga malah ikut terbawa banjir. Adanya longsor, banjir, dan di situ ada air besar sekali. Dan di situ ada yang meminta tolong, yaitu anak kecil. Ibu, tolong aku, Ibu. Ibu. Tolong aku, Ibu. Nah, di situ aku juga terbawa arus juga. Dan di situ. Ya, karena saking besar dan dahsyatnya ini. Iya. Air yang naik ya. Iya, di situ juga aku Tapi anak kecil dan ibunya itu tetap ujung-ujungnya terbawa arus juga. terbawa arus juga. Nah, selain banjir Nyai gitu, apalagi sih yang fenomena yang terjadi lebih besar selain banjir ini? Adanya kelongsoran dan tanah yang begitu besar yang bergoyang. Di situ ada korban yang tertimbun. Dan di situ benar-benar dahsyat, besar sekali itu longsor. Dan tanah itu runtunan. Beruntun. Memang, yang dilihat Nyai Sukma juga dilihat oleh Ki Reman Sancang. Sebagai ahli supranatural, Ki Reman merasakan banyak getaran energi bumi yang tidak baik. Selain banjir dan longsor yang sudah ditangkap sinyalnya oleh Nyai Sukma, masih ada bencana lain yang tak kalah dahsyat. Ki Reman menyebut bencana dari Selat Sunda. Benar, anak Gunung Krakatau yang berada di dasar Selat Sunda akan mengalami letusan yang besar sehingga dampaknya sangat berbahaya. Selain kota-kota di sekitarnya, bahayanya juga mengancam banyak daerah yang berdekatan dengan Selat Sunda. Itu saya melihat anak Krakatau ya kembali sedikit bergejolak, juga termasuk Gunung Semeru bulan Maret lah, minggu-minggu awal bulan Maret. Pokoknya estimasi itu kita aman dari bencana itu lewat Maret lah, pertengahan ke atas Maret tuh rada berkurang ya, bukan berarti nggak akan ada, itu ada tapi berkurang. Kita lalu ini fase-fase Desember, Januari, Februari ujian yang terberat bagi kita khususnya masyarakat Indonesia.
Di tengah banyak bencana mulai dari banjir, tanah longsor, hingga gempa dan tsunami, Nyai Sukma mendapatkan bisikan khusus yang bisa menjadi jalan penyelamat. Salah satu bisikan penting yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah eling lan waspada. Ingat dan mengingat asal-usul kita sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan berdampingan dengan alam dan lingkungannya. Dengan waspada serta selalu menjaga diri, Nyai Sukma menjamin hidup akan selamat dan sejahtera. Aku dapat pesan dari leluhur harus waspada dan jaga diri. Tapi seperti apa perjalanan spiritual Nyai Sukma sebelum bisa meramal kejadian-kejadian di masa depan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memiliki kemampuan memprediksi apa yang akan terjadi, Nyai Sukma bukan perempuan sembarangan. Meski mengaku masih terus belajar, tapi sesungguhnya bekal spiritual sudah dimiliki sejak kecil. Nyai Sukma mengisahkan jalan hidupnya penuh dengan hal-hal aneh yang tidak mudah untuk dipahami. Misalnya saja, ia bisa melihat dengan sangat jelas kuntilanak yang terbang membawa bayi. Tapi sejak melihat hantu terbang itu, tubuhnya menjadi sakit selama berhari-hari. Awal ceritanya, aku dari kecil. Iya. Awal tuh aku dari kecil tuh, dulu tuh aku pernah melihat sosok kuntilanak. Iya. Sosok kuntilanak itu membawa bayi. Nah, dari situ aku kaget. Iya, bener-bener kaget. Aku lari. Itu aku waktu umur SD kelas 6. Sebelum kejadian itu aku sakit kan. Nah, terus ini keluarga aku nanya, ini kenapa bisa sakit kayak gini? Nah, terus aku jawab, aku ngelihat sosok kuntilanak membawa bayi. Dia nggak ngasih pesan, cuma kayak ketawa, iya. Nah, dari situlah aku meyakini bahwa aku punya kemampuan lebih. Nyai Sukma harus melewati jalan hidup yang tak biasa. Bersama usianya yang semakin bertambah, berbagai peristiwa gaib dialami. Juga ketika sudah bekerja di pabrik, kemudian menjadi tukang salon kecantikan. Tapi yang membuatnya bertambah sengsara adalah ketika dinyatakan terkena guna-guna. Saat itulah hidupnya tersiksa oleh perasaan aneh yang selalu datang secara misterius. Perasaan aneh itu sulit dipahami karena ia merasa tidak bisa melupakan seseorang yang memang sedang mendekatinya. Aku awalnya tuh kena pelet. Nah, aku sering nanya ke dukun-dukun itu, kok aku kayak gini? Apakah aku di pelet atau gimana? Nah, aku diguna-guna, kata si orang pintar itu. Nah, di situ aku sering menjalani ritual. Nah, menjalani ritual itu aku sering mandi kembang. Dari situ aku mulai memakai susuk. Pengasihan sama kecantikan juga. Jadi pengaruh dia tertarik dengan hal-hal mistik sebenarnya memang bawaan dari jiwa dia sendiri gitu. Apalagi dia mengaku pernah diganggu makhluk halus, terus pernah dipelet. Setidaknya itu membuat Nyai Sukma pasti memiliki kesadaran, oh gua nggak boleh kosong, oh gua harus punya benteng gaib gitu. Makanya dia inisiatif untuk melakukan pagar gaib gitu kan. Ya walaupun dengan metode seperti pasang susuk ataupun buka aura, yaitu memang merupakan salah satu metode pagar gaib juga. Memang, banyak sekali peristiwa gaib yang menghampiri Nyai Sukma. Pernah suatu kali ia merasa dililit ular besar yang sangat menakutkan. Tubuhnya lemah akibat lilitan yang semakin ketat, sampai-sampai Nyai Sukma merasa mau mati. Ia sudah berteriak minta tolong, tapi suaranya tak pernah terdengar oleh siapapun.
ular besar itu benar-benar membuat hidupnya seolah terancam oleh 1000 malapetaka. Ya ular itu mengelilingi tubuh aku di jam tertentu. Di situ aku doang yang lihat. Oh. Iya, Iya. aku doang sendiri yang lihat. Apa yang dirasainya maksudnya waktu ngelilit itu? Takut, tegang atau apa? Aku takut, Kak. Nah, di situ aku berusaha minta tolong sama keluarga aku. Nah, keluarga aku itu nggak ada yang denger aku minta tolong. Jadi aku tuh kayak nggak boleh orang denger gitu. Jadi aku kayak di gimana sih, Kak? Kayak udah kayak hampir mau mati gitu. Kemampuan Nyai Sukma akhirnya mulai terdeteksi dengan nyata. Ia tak ingin terbelenggu oleh hal-hal aneh yang mengelilingi hidupnya, sehingga berusaha melepaskan diri dengan banyak melakukan tirakatan. Sejak itu pula, kemampuan batinnya bertambah tajam sehingga bisa melihat apa yang belum kejadian, termasuk memprediksi peristiwa-peristiwa besar yang bakal terjadi di masa depan. Menurut Kireman Sancang, kemampuan Nyai Sukma berasal dari kemampuannya yang sejak kecil sudah terbisa melihat hal-hal gaib. Potensi spiritual yang dimiliki Nyai Sukma bahkan bertambah besar ketika umurnya juga kian dewasa. Tapi memang orang dengan kemampuan spiritual tinggi sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus di sekitarnya. Iya, sebenarnya kalau saya melihat Nyai Sukma secara lebih dalam, memang sebenarnya potensi spiritualnya ini sudah ada sejak lahir. Nah, cuman mulai terbuka secara full maksimal itu pada saat memasuki SD ya. Jadi makanya dia mengalami fenomena yang jarang sekali orang mengalami, seperti kayak ngelihat anak kecil, tuyul, kuntilanak dan sejenisnya gitu. Dan memang biasanya orang-orang yang bisa seperti itu sejak kecil itu bukan kebetulan, tetapi karena memang dasarnya dari lahirnya dia punya aura potensi spiritual yang makanya akhirnya menarik sosok-sosok astral di sekitarnya dan menampakkan diri kepada si Nyai Sukma ini. Bencana, oh bencana. Mengapa negeri ini selalu dihadang banyak bencana? Adakah yang salah? Atau apakah ada yang telah berbuat dosa sehingga alam selalu murka? Tapi semogalah akan selalu ada pertolongan di tengah semua bencana yang berdatangan, silih berganti, terus-menerus sepanjang tahun. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.